Saya pusing, saya tidak percaya lagi yang namanya Hindu. Seperti itulah pada waktu itu saya. Seketika itu, yang mempunyai warung ini seperti kerangsukan. Dia tuh langsung membentak saya. Kenapa kamu mau pindah agama? Mau kemana kan leluhurnya kamu? Om Swastiastu, berjumpa lagi dengan saya JPI atau Jero Pandistri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita saya ditinggal oleh anak saya. Pada sore itu anak saya minta sama bapaknya sebuah kamar. Tetapi suami saya menjawab pada saat itu, "Ntar dulu nak, bapak masih buatin untuknya kamu gedong suci. Nanti setelah selesai gedong suci, bapak akan buatkan kamu kamar." Begitulah permintaan anak saya yang terakhir kepada suami. Dan juga di sore hari itu, pas mau makan, kami kan biasa kalau makan itu ngumpul. Karena anak saya ini vegetarian, saya buatkan mie untuk anak saya. Setelah saya buat mie, saya kasih anak saya makan. Dan langsung di saat makan itu, anak saya itu bertanya kepada saya, Ibu sayang nggak sama Tuh Agus?" Begitulah pertanyaan anak saya pada saat itu. Saat itu saya menjawab dengan terkejut. "Ya jelas ibu sayang kepada kamu nak," gitu. Dan saya balik tanya kepada anak saya, "Kenapa kamu berkata seperti itu nak?" Anak saya langsung menjawab, "Enggak bu, enggak apa-apa." Begitulah jawaban anak saya pada diri saya. Tapi pada waktu itu saya tidak merasakan apa-apa, saya biasa saja. Nah setelah malam, anak saya itu tidur di toko. Waktu itu saya masih punya salon dan saya masih di rumah sama suami saya. Pas malam hari, saya mempunyai kolam ikan di belakang rumah. Suami masih nguras kolam. Terdengarlah malam itu longlongan anjing begitu banyak sekali. Semua dari desa ini, utara, selatan, sampai kemana-mana terdengaran suara anjing itu. Lolongannya luar biasa banyak sekali. Dan suami saya ngomong seperti ini, "Nyen jemani mati, siapa besok yang meninggal?" Seperti itulah suami saya. Kami tidak punya firasat apa-apa. Setelah kami mendengarkan suara anjing itu, pas jam 12 udah lewat, kami langsung ke toko. Tidurlah kami bersama-sama di sana. Pagi harinya saya bersama anak-anak pulang karena mau sekolah, suami masih tidur di toko. Paginya anak saya mau berangkat. Dia mempunyai kaos kakinya itu bersih, tapi kaos kaki adiknya itu kotor. Dan dia bilang kepada adiknya, "Dek, ini pakai, saya yang nggak ngasih. Jangan bagus, bukan milikmu, jangan dikasih adikmu." "Nggak apa-apa bu, kasih aja," seperti itu anak saya. Setelah itu dia pamitan untuk sekolah. Setelah dia sampai di luar rumah, lama katanya dia berada di atas sepeda motornya. Itu tetangga saya yang membilang, dan tetangga saya itu bertanya, "Kenapa Gus, kok tidak berangkat sekolah?" Dan anak saya itu menjawab, "Nggak apa-apa beli," seperti itulah. Setelah anak saya berangkat, saya habis sembahyang di rumah. Tepat jam 7, suami saya masih tidur di salon. Dan katanya terus ditelepon, tapi teleponnya tidak diangkat karena masih tidur. Setelah itu jam 7:30 suami saya itu terbangun dan langsung ditelepon oleh guru SMP-nya.
dan langsung dibilang anaknya tabrakan di Andong. Dan suami saya langsung pulang. Saat itu saya masih sembahyang dan berkata kepada saya, Bu Agus tabrakan di Andong, tidak apa-apa seperti itu. Suami saya bilang ke saya kan hati saya waktu itu sudah merasa mungkin anak saya kenapa ini. Saya sudah mulai gelisah. Dan saya pun tidak melanjutkan sembahyang, saya langsung pergi untuk menengok anak saya berada di rumah sakit Mas waktu itu. Tapi setelah di sana saya tidak menemukan anak saya. Katanya sudah diajak ke Sanglah. Saya merasakan sakit sekali pada waktu itu. Kenapa saya tidak menemukan anak saya? Setelah saya sampai di Mas, perawatnya bilang anaknya sudah diajak ke Sanglah. Langsung saya lari ke Sanglah sama suami saya. Sampai di Sanglah, sana anak saya sudah ditutup dengan kain kafan. Disanalah hancur hati saya dan saya menangis. Saya sampai nggak kuat menahan jiwa saya ini dan hati saya. Di saat itu pun pikiran saya itu sudah tidak karuan-karuan. Sampai saya mau tidak ngayah lagi, tidak percaya lagi yang namanya ayah-ayahan, yang namanya iring-iringan. Sampai saya pada waktu itu mau bongkar Betara Yang Buru karena saya juga tidak percaya lagi yang namanya Betara Yang Buru. Singkat cerita, pas malam harinya sudah anak saya mau dikubur. Saya sudah trauma sekali, saya sudah tidak ingat dengan apa-apa. Saya sampai pingsan. Setelah anak saya dikubur, besoknya saya datang ke kuburan bersama suami saya. Di sanalah saya mosadok sadang ide sang sane melinggih ring Prajapati. Ratu Betara sira sane iwang titiang napi ratu. Kenapa di saat saya sudah mau ngayahin linggih ratu, kenapa orang-orang yang saya sayangi semuanya dihamil? Kenapa? Itulah saya di sana. Setiap malam saya terus datang ke kuburan anak saya. Saya sudah tidak mempunyai rasa takut lagi. Karena pikiran sudah seperti orang tidak percaya lagi yang namanya pembantan, dan tidak percaya lagi yang namanya Tuhan. Kenapa? Jadi setelah saya sampai beberapa bulan, saya terus ke kuburan sampai orang-orang takut. Dikira itu anak saya menangis, dan saya yang datang ke kuburan untuk melihat anak saya. Saya tidak ingin ditinggal, saya ingin bareng. Pada saat itu saya mengalami trauma berat. Dan saat itu banyak sekali orang-orang yang mengatakan yang enggak terhadap saya. Sampai dibilang dari kejadian ini semua saya memakai tumbal. Berat sekali. Dan orang membilang saya itu salahan Betara. Di saat itu benar-benar kacau hati saya dan tidak percaya dan sungguh benci sama orang-orang. Kenapa harus anak saya? Kenapa harus keluarga saya? Seperti itulah saat itu. Kenapa tidak orang lain? Dan saya pun mengalami gila selama 8 bulan. Di saat itu saya lari dari rumah. Saya tidak mau tidur di rumah karena saya takut dengan keadaan di rumah. Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, saya pun di saat itu karena saya stres, karena tidak kuat mendengar cenggohan orang, saya pun tidak mau ngayah lagi. Dan gedung suci pun saya sudah bongkar. Untungnya pada waktu itu saya mau bongkar Betara Yang Buru, ada yang menghalangi karena itu milik bersama. Tapi kalau gedung suci itu milik saya sendiri. Saya bongkar gedung suci saya pada waktu itu karena saya sudah tidak percaya. Dan saya pun
tidak mau tinggal di rumah karena saya trauma dengan keadaan rumah. Saya pun tinggal pada waktu itu di salon karena saya sudah tidak kuat lagi mendengar omongan orang, cibiran orang, cemoohan orang. Dan akhirnya saya sampai keliling lagi sama suami mencari orang-orang pintar, mencari ketenangan diri. Sampai saya juga keliling sampai kemana-mana juga. Di saat malam hari itu saya makan di rumah makan. Pas yang mempunyai rumah makan ini orang Kristen. Dan saya bilang sama yang mempunyai warung ini, saya mau pindah agama Pak. Seperti itulah saya. Kenapa kamu pindah agama? Digitukan saya sama yang punya warung ini. Saya pusing, saya tidak percaya lagi yang namanya Hindu. Seperti itulah pada waktu itu saya. Seketika itu yang mempunyai warung ini seperti kerangsukan. Dia tuh langsung membentak saya. Kenapa kamu mau pindah agama? Mau kemana kan leluhurnya kamu? Kamu tidak boleh pindah agama. Kamu harus meyakini diri kamu. Ini adalah cobaan hidup kamu. Ini adalah karma kehidupan kamu. Kamu harus kembali lagi ke leluhur kamu. Kamu harus pulang. Kamu harus pulang. Seperti itulah kata orang yang mempunyai warung itu. Dari sanalah lagi saya dan suami saya terketuk hati saya. Dan saya lagi mulai mentaki-taki untuk pulang. Waktu itu saya masih sakit juga, perasaan masih gak enak. Ini sudah mau dekat-dekat ngaben keluarga saya, anak saya. Di sanalah saya masih ingat, ini pemangku dadia saya sendiri ngomong sama saya dicari ke salon, Ning, digituin. Kembali ngiring digituin saya. Biar kamu sehat, digitukan saya pada waktu itu. Bapak yang membuatkan Daksino, itu kan saya pada waktu itu. Akhirnya dibuatkanlah saya Daksina Lingge saat kedua. Di saat saya dibuatkan dari Daksina Lingge itu, yang satu untuk diaturkan di Puronataran, dan yang satunya lagi untuk saya bawa ke salon. Dan di sanalah saya masadok sarang ido di Penataran Pandi. Ratu yang Brahmo Pasupati, yang Betara Pandai Sakti, yang Pusaka Sakti, yang Betari Pandai Sakti, Titiang Lunas Kendi Ratu, Yen Sujakti Ratu, Mijayang Penugran, Reng Anggan Titiang, Pijan Titiang kekuatan, Mangda Titiang kuat menjalani cobaan iki. Seperti itulah pada waktu itu. Dan akhirnya pada waktu itu saya pun dikasih jalan sarang ide. Saya sudah linggihin ide di salon. Pada saat itu pun lagi beberapa minggunya salon saya rame dan orang-orang pun berdatangan untuk lunas tambo, lunas pos. Di sanalah saya yakin lagi dan percaya lagi dan kembali lagi mau ngiringin ide. Di sini di saat saya ditinggal anak saya, memang kejadiannya tuh beda di pada waktu saya ditinggal oleh nenek dan ibu saya. Pada saya ditinggal oleh anak saya tidak mengalami sakit, tetapi saya mengalami trauma dan sakit hati, mengalami benar-benar yang dinamanya ditinggal oleh anak. Kekuatan diri saya sudah hilang dan tidak mau yang namanya hidup lagi. Sebuah asah mati jak hidup sing kuat den menjalani hidup ini. Seperti itulah pada waktu itu saya. Tetapi Tuhan berkata lain. Mungkin inilah jalan saya
yang emang saya harus jalani sebagai seorang pelayan umat, dan saya tidak boleh lagi menarik yang sudah dititahkan sarang ide. Walaupun di sini banyak cobaan dan godaan, saya sebagai seorang penganyah atau sebagai pelayan umat, saya tuh harus kuat. Setelah saya sudah melalui cobaan-cobaan ini, saya pun merasakan luar biasa arti kehidupan ini. Dan saya pun akhirnya mengetahui apa tujuan hidup yang sebenarnya. Begitulah kemujizatan Tuhan. Kalau kita meyakini kemujizatan Tuhan itu ada, maka dari itu janganlah pernah melihat orang dari casingnya. Jangan pernah mempercayai omongan orang lain kalau tidak kita berhadapan langsung sama orang yang diomongin. Pada intinya, kita manusia ini semuanya mempunyai hati baik. Yang membedakan hanyalah keadaan dan karakter. Nah, sampai di sini dulu pengalaman saya tentang kisah hidup saya. Nanti saya akan ceritakan lagi, lebih banyak lagi, karena masih banyak lagi cerita-cerita saya. Sebagai penutup perjumpaan kali ini, saya haturkan Prame Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.